Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian doa keluarga Senin 19 September 2022. Namun sebelumnya, mari kita datang hampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hari ini, saat ini juga, untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan, setelahnya kami juga boleh dimampukan memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan kami boleh mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini dari Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah hidup dalam kebersahajaan. Beberapa hari belakangan ini di media massa atau khususnya juga di gadget kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang sedang berlomba-lomba atau berusaha untuk menunjukkan apa yang menjadi milik mereka, terutama terkait dengan harta dan kepemilikan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu bukan hal yang salah, karena kita pikir memang itu adalah hasil kerja mereka, hasil usaha mereka, dan itulah yang mereka dapatkan ketika mereka berusaha dengan segiatnya di dalam bekerja. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika mereka memperlihatkan apa yang menjadi milik mereka dengan tujuan untuk menyombongkan diri mereka, untuk memperlihatkan kepada mereka banyak orang atau siapapun yang melihat pada saat itu betapa mereka begitu senangnya, begitu mudahnya melakukan segala sesuatu, dan memang cenderung untuk memamerkan apa yang menjadi milik mereka. Dan ini tentu saja buat mereka adalah hal yang sangat memuaskan dan membuat mereka begitu bahagia dan senang, bahkan dengan ketika mereka memamerkan atau memperlihatkan apa yang menjadi milik mereka, maka begitu banyak orang memuja, memuji, dan mengagung-agungkan mereka, bahkan mereka merasa mendapat kuasa, mendapatkan kedudukan dan status yang cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian orang yang masih terus berusaha bahkan dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi serba tidak tercukupi bahkan kebutuhan dasar mereka, maka ketika melihat tayangan atau melihat kondisi seperti demikian akan sangat menyakitkan hati mereka. Karena di satu sisi ada orang yang begitu berlimpah pemilik kepemilikannya atau harta bendanya dan apa yang dia miliki, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang hidup serba kekurangan, yang begitu susahnya untuk mencari kebutuhan hidup dasar mereka. Dan tentu saja bagi kita
orang-orang yang hidup di dalam serba kecukupan, maka kita akan berpikir bahwa itu salahnya sendiri ketika orang tersebut tidak mau berusaha. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebersahajaan, hidup dalam kesederhanaan, hidup tidak berlebih-lebihan. Di dalam hal ini akan mengajak kita semua sebenarnya untuk kita hidup bersyukur, hidup apa yang kita miliki saat ini, sehingga kita tidak menginginkan apa yang menjadi keinginan seperti orang lain yang dimiliki, yang memilikinya. Dan ketika kita hidup dalam kesederhanaan, kebersahajaan, hidup tidak berlebih-lebihan, maka kita merasakan bahwa segala sesuatu yang sudah kita miliki adalah cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin saja untuk kehidupan di masa yang akan datang kita tidak akan kekurangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan berpikir untuk hal-hal yang terlalu tinggi, tetapi berpikirlah yang sederhana. Itu juga mau mengajak kita untuk kita tidak terlalu memusingkan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan, dan terlebih daripada itu, kita bisa menikmati apa yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kegembiraan. Maka disitulah kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri sudah memampukan kita untuk kita bisa melihat bahwa berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita rasakan. Karena itu kita merasa akan tidak kekurangan lagi, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan berkat kepada kita. Bahkan di ayat ini pun dikatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi kita juga diajak untuk hidup bersama-sama dengan orang lain, memahami persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh orang lain, dan kita bersama-sama memecahkannya, dan kita hidup sebagai seseorang yang peduli satu dengan yang lain. Dan kemudian ketika kita diminta juga untuk mengarahkan perkara-perkara yang sederhana, maka itu juga mau mengarahkan atau mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita tidak memikirkan hal-hal yang terlalu sulit, dan juga tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sesungguhnya belum terjadi di dalam kehidupan kita. Karena seringkali ini yang menjadikan persoalan kita semakin berat ketika kita belum merasakan apa yang akan terjadi, tetapi sudah memikirkan kesulitan dan persoalan-persoalannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini berbicara dan mengingatkan selalu kepada kita semua, termasuk kepada saya, bahwa Tuhan terus memampukan kita. Tuhan terus memberkati kita. Bahkan Tuhan terus bersedia untuk dimintai pertolongannya ketika kita datang kepadanya dan memohonkan permohonan-permohonan kita. Dan tentu saja kita terus berusaha sambil kita bersandar hanya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus hidup bersahaja, hidup dalam kesederhanaan, dan hidup tidak berlebih-lebihan, tetapi hidup dengan penuh kecukupan dan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja kita berada, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan,
dan kami yakin Tuhan juga memampukan kami di dalam mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, khususnya untuk Rian Kristo Mulyono dan Ibu Murwati Suripto yang hari ini boleh bertambah usia, dan Tuhan sendiri boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau juga yang memampukan mereka untuk melihat karya kasih Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka pun mampu menjadi alat dan saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau juga yang memampukan mereka untuk mengatasi setiap pergumulan, permasalahan, dan terus berjuang, bersemangat di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kesempatan kepada mereka. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini masih terus berjuang untuk memperoleh pekerjaan, memulai usaha, mendapatkan pasangan hidup, memperoleh keturunan di dalam rumah tangga mereka, dan banyak hal lain yang mereka harapkan dan perjuangkan sampai dengan saat ini. Biarlah mereka terus bersemangat dan terus berpengharapan daripada Tuhan, dan tidak menjadi sia-sia ketika mereka hanya bersandar kepada Tuhan dan mohon kekuatan, penghiburan, keteguhan, dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini masih menjalani penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan boleh memampukan mereka di dalam menjawab setiap persoalan, soal-soal yang diberikan kepada mereka, dan mereka menjawab dengan penuh percaya diri dan penuh keyakinan dengan mengharapkan hasil yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Berkati para guru dan para pengajar yang membimbing mereka agar dengan penuh kesabaran, dengan penuh bijaksana membimbing anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang dewasa, dan anak-anak yang patuh taat kepada guru, pada orang dewasa, orang tua, dan siapapun yang patut mereka hormati. Kami juga mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kepercayaan yang diberikan oleh seluruh rakyat kepada mereka. Biar mereka boleh terus bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati juga Tuhan untuk para medis yang terus berusaha menolong saudara-saudara mereka di dalam memperoleh kesehatan dan membantu mereka di dalam menyembuhkan segala macam penyakit. Biarlah Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah menderita sakit dan berjuang untuk memperoleh kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biar mereka tetap terus bersemangat, berpengharapan, dan pada akhirnya kesembuhan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, sempurnakanlah, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ikut Tuhan Yesus.